Maka ini sebab yang ketiga, atau ini kesalahan yang ketiga. Tidak mau bertobat karena dia khawatir akan terperosok ke dalam dosa. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda bertobat, maka bertekadlah untuk tidak pernah melakukannya lagi. Kalaupun terperosok lagi ke dalamnya, teruslah kembali bertobat. Dan bertekadlah untuk tidak melakukannya lagi. Kalaupun terperosok untuk yang ketiga kalinya, kembali lagi bertobat. Dan bertekad lagi untuk tidak melakukannya. Terus sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'malu ma syi'ta fa inni qad ghafartu lak. Kerjakan sesukamu. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ingat, hadis ini bukan berarti meremehkan dosa. Jangan sampai, wah jangan-jangan saya dapat predikat itu Ustaz. Enak aja ente. Enggak, ya. Lihat. Sekarang saya bacakan hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadisnya agak panjang, mohon bersabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adznaba 'abdun dzanban." Seorang hamba melakukan sebuah dosa. Faqala Allah maghfir li dzambi. Lalu hamba tersebut mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosaku." Faqala Allah tabaraka wa taala, "Adznaba 'abdi dzanban." Wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Tsumma 'ada fa adznab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku telah melakukan dosa. Lalu dia mengetahui bahwasanya ada Allah yang mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia bertobat dari dosanya. Tetapi kemudian dia kembali lagi melakukan dosa. Faqala, rabbighfirli dzambi. Untuk yang kedua, dia mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku yang kedua ini. Lalu Allah berkata, abdi adznaba dzamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu dzamba, tsumma 'ada fayudznib. Kemudian untuk yang kedua ini Allah mengatakan, hambaku melakukan dosa. Lalu dia mengenal bahwa ada Allah yang mengampuni dosanya. Lalu dia bertobat, tetapi dia kembali yang ketiga. Sudah 3 kali berarti, ya. Kemudian kembali yang ketiga dia masih minta lagi kepada Allah, Rabbighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku. Lalu Allah mengatakan dengan perkataan yang sama, hambaku melakukan dosa, dan dia mengakui bahwasanya ada Allah yang mengampuni dosanya, maka dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Kerjakan sesukamu. Kerjakan sesukamu. Aku telah mengampuni dosa-dosamu. Hadis ini bukan berarti seorang akhirnya bertobat kemudian maksiat, tobat maksiat. Makanya kajian ini sebenarnya saya ingin kasih judul tobat sambal. Tapi setelah saya searching di internet, tobat sambal itu nama lagu, nggak jadi saya. Nanti saya dimarahin ustadz-ustadz besar lagi. Kajianmu nama lagu, subhanallah. Lihat sekarang penjelasan Imam Nawawi, dan saya berpesan kepada para ikhwah sekalian. Apabila ada hadis, maka ambillah perkataan para ulama yang sudah mu'tabar, dianggap untuk menjelaskan pendapat makna dari hadis tersebut. Bukan dari kantong sendiri. Itu biasakan. Dan antum lihat, ustadz-ustadz yang mengajar, kalau seandainya dia menafsiri hadis dari kantongnya sendiri, pendapatnya sendiri, maka berarti banyak menyimpangnya dibandingkan kelurusannya. Lihat Imam Nawawi rahimahullah mengatakan terhadap hadis ini. Apa maksudnya? Kata beliau, ma'nahu ma dumta tuznib thumma tatub ghafartu lak. Makna dari kerjakan sesukamu, aku telah mengampuni dosamu. Maknanya adalah selama kamu bertobat, kemudian selama kamu berdosa, kemudian setelahnya kamu bertobat, aku pasti mengampuninya. Paham ya? Selama kamu berdosa, kemudian setelahnya bertobat, pasti aku ampuni. Dosa, tobat, ampuni. Dosa, tobat, ampuni. Bukan berarti melegalkan dosa. Ya, bukan. Ustaz, kayaknya saya sudah dapat predikat itu, Ustaz. I'mal ma syi'ta wa qad ghafartu lak. Bukan. Tetapi maksudnya adalah Allah tidak akan pernah berhenti memberikan apa? Taubat.
Selama orang berdosa, lalu dia bertobat, maka Allah ampuni. Selama dia berdosa, lalu dia bertobat, Allah ampuni. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti sampai matahari terbit dari barat. Maka para ikhwah, itu obatnya.